Dan kalau kita lihat ya, apa perbedaan antara syarat dan rukun? Ya. Kapankah sesuatu perbuatan atau ucapan atau suatu amalan ya itu dia dimasukkan ke dalam rukun dan kapankah dimasukkan ke dalam syarat? Ya. Maka para ulama menjelaskan bahwasanya di antara yang membedakan antara syarat dengan rukun, bedanya adalah kalau syarat itu dia biasanya dimulai dari sebelum ibadah. Ya. Jadi kalau syarat itu biasanya sebelum, sudah di luar ibadah. Ya. Berbeda dengan rukun, kalau rukun itu ada di dalam ibadah tersebut. Ya. Kita lihat contohnya misalnya sholat. Ya. Syarat sahnya sholat apa, Pak? Misalnya taharah ya, harus suci kan? Ya. Maka bersuci ini apakah ketika kita takbiratul ihram terus bersuci? Ya. Atau sebelumnya? Sebelumnya. Ya. Misalnya syarat sahnya sholat itu adalah dukhulul waqt, sudah masuk waktu sholat. Ya. Apakah ini di dalamnya atau sebelumnya? Ya, sebelumnya. Ya. Maka syarat itu biasanya sebelum, ya, sudah harus ada. Jadi di luar ibadah. Beda dengan rukun, ya. Kalau rukun sholat misalnya sujud, nah, apakah di dalam atau di luar? Ya, di dalam sholat sendiri. Jadi itu perbedaannya. Ya. Begitu pula di antara perbedaan yang disebutkan oleh para ulama, kalau syarat itu dia harus ada terus, ya, mulai dari sebelum ibadah sampai selesai harus tetap ada. Ya. Contohnya tadi sholat tadi bersuci, ya, harus suci. Ya. Maka suci ini harus terus berlangsung dari mulai takbiratul ihram sampai salam. Kalau di tengah jalan misalnya buang gas, nah, ya, buang air, ya, atau buang angin, maka kira-kira boleh nggak melanjutkan sholatnya? Tidak boleh, ya, batal sholatnya. Ya. Jadi yang namanya syarat itu harus berlangsung terus begitu, Pak, mulai dari awal sampai akhir. Ya. Berbeda dengan rukun. Kalau rukun nggak mesti terus-terusan, Pak. Ya. Contohnya misalnya rukun sholat sujud tadi. Apakah mulai dari awal Allah langsung sujud terus sampai salam? Ya, enggak. Ya. Ada ruku, ada i'tidal, ada sujud, ada duduk, ya kan? Ya. Jadi itu di antara perbedaan antara syarat dan rukun.